Pemirsa, Bupati Kabupaten Kota Baru secara resmi mengukuhkan panitia penyelenggara Muasabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru yang dilangsungkan di Masjid Al-Ansyar, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan. Bupati Kabupaten Kota Baru resmi mengukuhkan panitia penyelenggaraan Muasabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru. Pengukuhan ini sekaligus bertepatan dengan rangkaian kegiatan Safari Ramadan. Pelaksanaan MTQ ke-56 ini akan dijadwalkan pada 31 Maret hingga 5 April 2026 yang akan berlangsung di Pulau Laut Selatan, diharapkan dapat berjalan sukses serta memberikan dampak positif bagi pembinaan generasi Qurani. Melaksanakan pengukuhan di MTQ ke-56 di Kecamatan Pulau Laut Selatan. Saya ucapkan selamat kepada panitia penyelenggara MTQ ke-56 yang telah resmi dikukuhkan. Dengan telah dikukuhkannya panitia, diharapkan seluruh persiapan MTQ Nasional ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru dapat berlangsung lebih terarah, terakomodasi dan sukses, serta mampu melahirkan Qori dan Qoria berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Panitia pelaksanaan menyatakan kesiapan wilayahnya menjadi tuan rumah MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru, optimis pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan keputusan ini dibacakan, Bupati dan Wakil Bupati bertindak sebagai penanggung jawab. Ya pemirsa, di tengah banyaknya takjil yang dijajakan, ternyata masih banyak masyarakat yang mencari kuliner tradisional untuk berbuka puasa. Salah satunya kuliner tradisional kue lumpur khas Sidoarjo. Nah, kue ini memiliki tekstur dan rasa yang berbeda dengan kue lumpur pada umumnya. Siapa yang tidak kenal kudapan kuliner kue lumpur khas Sidoarjo? Ya, berlokasi di kawasan Jalan Hang Tua Sidoarjo, kedai kue lumpur Bu Lili ini tidak pernah sepi dari pembeli. Setiap harinya, pelanggan datang silih berganti demi bisa membeli kue lumpur buatannya. Belasan pekerja dengan cekatan terus memproduksi kue lumpur, mulai dari penyiapan bahan adonan seperti kelapa muda, santan, tepung, dan telur. Selanjutnya juru masak menuangkan racikan adonan ke dalam cetakan. Pada bagian atas masing-masing cetakan kue lumpur ditambah loyang berisi bara arang. Hal ini dimaksudkan agar kue lumpur bisa matang sempurna mulai dari bagian bawah hingga bagian atasnya. Cara memasak menggunakan alat tradisional ini menjadikan cita rasa kue lumpur begitu nikmat. Dalam sehari selama Ramadan, produksi kue lumpur menghabiskan bahan baku 3 kali lipat lebih dari biasanya. Cuman 2 varian, ori sama kelapa muda. Yang banyak peminatnya itu kelapa muda. Ori per 10-nya 36.000, kalau pakai kelapa muda 41.000. Kalau di mix isi 10 itu 38.500. Tradisional semua ini, enggak pakai alat modern. Gimana pemirsa? Anda tertarik untuk menikmati kue lumpur khas Sidoarjo? Apa salahnya mampir ke kedai kue lumpur Sidoarjo yang ada di kawasan tengah kota Sidoarjo untuk berbelanja kue lumpur sebagai hidangan berbuka puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, guna mendorong lahirnya generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter, MNC Peduli menyalurkan bantuan buku bacaan ke SDN Cikini 01, Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan buku bacaan ini diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan sekolah, sekaligus meningkatkan minat baca siswa. Para siswa di SDN 01 Cikini Menteng, Jakarta Pusat tampak ceria dan antusias mendapat ratusan buku dari donasi MNC Peduli. Donasi MNC Peduli ini memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih buku sesuai minat masing-masing serta memperkuat budaya literasi.
Di sela kegiatan belajar dan aktivitas Ramadan 1447 Hijriah seperti tadarus dan ibadah bersama, para siswa juga mengisi waktu dengan hal positif seperti membaca. Kami kebetulan di sekolah SDN Cikini ini kita memang sudah menerapkan membaca. Jadi di setiap kelas kami ada pojok baca. Nah lalu kalau setiap Kamis kami akan bersama-sama di lapangan untuk baca semua. Selain kehadiran buku fisik yang memiliki keunggulan dalam membangun daya ingat dan pemahaman anak, proses membaca buku juga dinilai mampu membuat anak lebih mudah mengingat dibandingkan melalui gawai. Menyenangkan dan rasanya ingin menambah petualangan baru dari membaca buku yang diberikan oleh pihak MNC, dan saya ingin menambah petualangan baru dengan membaca buku lainnya. Dari kebiasaan membaca inilah lahir berbagai ide kreatif seperti menciptakan beragam karya yang menunjukkan imajinasi dan keberanian generasi penerus bangsa untuk berekspresi. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melapor. Pemirsa, aksi nekat pencurian sepeda motor terjadi saat warga sedang berbuka puasa di kawasan Sawangan, Kota Depok. Peristiwa ini viral di media sosial usai seorang emak-emak bermukena berhasil menggagalkan aksi pencurian. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi dua orang pelaku saat berusaha membawa motor yang terparkir di depan rumah korban saat pemilik sedang sibuk berbuka puasa. Pelaku yang diduga sudah menghafal daerah tersebut mencoba melancarkan aksi secara diam-diam. Namun aksi tersebut gagal total setelah istri korban memergoki gerak-gerik mencurigakan sambil berteriak maling dengan nada tinggi. Tanpa melepas mukena, emak-emak ini langsung berlari mengejar pelaku. Teriakan ini pun membuat pelaku panik dan akhirnya melepaskan sepeda motor yang sudah berada di tangannya. Saya naruh motor di sini. Ya biasa kan habis buka puasa, sholat rapi-rapi mau ke taraweh. Nah sebelum berangkat tiba-tiba di dalam ada suara, di luar ada suara flek. Keluar, anak saya keluar, istri saya keluar. Sambil istri saya keluar, motor udah dituntut dibawa ke sana. Nah itu istri saya teriak, siapa lo, maling. Ya, Usai kejadian, petugas kepolisian dari Polsek Sawangan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor marak terjadi selama bulan Ramadan. Seperti yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, dua pencurian motor terjadi di dua lokasi berbeda. Terekam kamera pengawas dari rumah warga, seorang pemulung melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kampung Rawabebek, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum melakukan aksinya, pelaku yang membawa karung terlihat melintas di jalan pemukiman warga. Tidak berselang lama, pelaku kembali tanpa karung dan langsung melancarkan aksinya. Hanya hitungan menit dan menggunakan kunci letter T, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Sementara itu di tempat terpisah, sepeda motor milik penghuni kos yang terparkir di sebuah indekos di Jalan Nangka Raya Perumna 1, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi juga raib digondol pelaku. Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi usai santap sahur, pelaku yang menggunakan peci dan masker ini langsung mengambil sepeda motor yang terparkir namun tidak terkunci ganda. Tidak butuh lama dan hanya dalam hitungan menit, pelaku langsung merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Pelaku pun langsung kabur dengan sepeda motor curian ke arah Jalan Raya Jenderal Sudirman, Bekasi Selatan. Soalnya visi motornya itu, kata yang punyanya juga tidak dikunci ganda. Makanya dia langsung bisa mundurin, terusan langsung geser motor sebelahnya, langsung mundurin, langsung dijebol kuncinya langsung hidup. Kasus pencurian sepeda motor di lokasi ini diketahui bukan kali pertama terjadi. Peristiwa pencurian sepeda motor ini sudah 2 kali terjadi. Namun saja para pelaku belum juga tertangkap.
Sementara itu, pasca kejadian, korban pun menviralkan ke media sosial dan ke pihak kepolisian Polsek Bekasi Selatan, serta berharap agar pelaku segera tertangkap. Nyepotong sedolah ya, nyepotong sedolah ni nak dalam koyo. Bos lampu merah yang terobos patut kebatika takuan. Serta manje awak biriang ana. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku pencurian di Jalan Raya daerah Sawahan, Padang Timur. Pelaku berinisial WM yang merupakan residivis kasus pencurian dan sudah beraksi di 11 TKP di wilayah Kota Padang akhirnya berhasil ditangkap. Oke, ini lipstick ya. Lipstick masuk satu. Satu baru ya. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera pengawas di salah satu swalayan di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang berpura-pura berbelanja melancarkan aksinya dengan modus menenteng sebuah tas dan kemudian memasukkan sejumlah kosmetik ke dalam tas tersebut. Akibat ulah pelaku, pemilik swalayan mengalami kerugian hingga 4 juta rupiah. Kelewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan satu orang perempuan terkait dengan pencurian di sebuah toko swalayan. Ya, yang bersangkutan atau si pelaku berniat mengelabui petugas dengan cara berjalan menggunakan mobil. Dan terus dibuntuti oleh anggota kita hingga berhasil kita hentikan dengan bantuan dari personel Satlantas. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua wanita berhijab mengambil sejumlah kemasan susu nutrisi di sebuah swalayan di Jalan Raya Jepara, Bangsri, Jepara. Layaknya pembeli, pelaku memasukkan barang yang diambil ke dalam keranjang belanja. Keduanya menuju lorong sepi. Kemasan susu kemudian dimasukkan ke dalam pakaian daster yang dikenakan dan kemudian langsung pergi meninggalkan swalayan tanpa membeli barang apapun. Pencurian baru diketahui menyusul kecurigaan karyawan karena mendapati beberapa rak susu kosong. Dua orang ya? Cuma 3 orang sama yang jaga di mobil satu. Oh, pakai mobil juga? Ya. Wanita semua atau gimana? Yang di mobil pria. Berbekal rekaman CCTV, pihak swalayan telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Blonggo, Jepara.